Sejarah dan perkembangan Islam di Inggris. Inggris dulu dikenal sebagai negara yang sangat memusuhi Islam dan negara-negara Muslim. Banyak negara Muslim di Asia dan Afrika diserang dan diduduki, lalu dijadikan jajahannya. Perannya sangat besar dalam meruntuhkan Khilafah Utsmaniyah, terutama dengan menyingkirkan Sultan Abdul Hamid II di tahun 1909. Tapi keadaan agaknya mulai berubah sekarang. Agama Islam makin berkembang pesat di negara Anglikan tersebut, dengan populasi Muslim taat yang meningkat pula. Banyak politisi Muslim bermunculan. Mereka menjadi anggota parlemen, wali kota hingga menteri. Bahkan ibu kota London pun sejak 2016 dipimpin oleh seorang wali kota Muslim keturunan India Pakistan bernama Sadiq Khan, yang sekarang menjalani periode keduanya. Sampai akhir abad ke-20 lalu, kondisi seperti ini sulit dibayangkan bisa terjadi. Di saat gereja-gereja semakin kosong ditinggalkan jamaahnya, ratusan masjid baru justru banyak bermunculan, termasuk di ibu kota London. Bahkan sebagian besar masjid itu awalnya adalah gereja yang sudah kosong, lalu dibeli oleh komunitas Muslim. Islam adalah agama yang paling banyak dipeluk warga Inggris saat ini setelah agama Kristen Anglikan. Menurut Kantor Statistik Nasional, di tahun 2018 jumlah Muslim sudah mencapai 3.372.966 jiwa, atau sekitar 5% penduduk Inggris yang berjumlah 68 juta jiwa. Sekitar 95% Muslim di Inggris tinggal di wilayah England, sisanya di Skotlandia dan Wales. Ibu kota London memiliki jumlah Muslim terbesar di negeri ini. Apa yang disebut Inggris saat ini atau United Kingdom terdiri dari England yang terbesar, lalu Wales dan Skotlandia. Yang ketiganya berada di Pulau Inggris atau Britain. Ada juga Irlandia Utara yang berada di bagian utara Pulau Irlandia. Sementara bagian selatannya adalah negara tersendiri bernama Republik Irlandia. Sebagian besar Muslim di Inggris berasal dari Asia Selatan, khususnya dari Pakistan, India, dan Bangladesh sekarang, yang dulu menjadi jajahan Inggris. Lainnya berasal dari negara-negara Arab, Iran, Turki, Afghanistan, dan Malaysia. Banyak juga dari berbagai negara Afrika seperti Nigeria, Somalia, Uganda, dan Sierra Leone yang dulu juga jajahan Inggris. Ada juga Muslim keturunan dari kawasan Kaukasus dan Balkan seperti Bosnia, Makedonia, Montenegro, dan lain-lain, serta orang-orang Inggris asli yang beralih menjadi Muslim. Selama abad pertengahan, nampak ada pertukaran budaya secara umum antara dunia Islam dan dunia Kristen, termasuk Inggris. Namun saat itu belum ada orang Islam yang tinggal di wilayah kerajaan Inggris. Meskipun diketahui ada beberapa kesatria salib Eropa yang kemudian memeluk Islam di kawasan Palestina, termasuk Robert of Saint Albans di tahun 1185. Ia kemudian menjadi salah satu komandan pasukan Salahuddin Al-Ayyubi saat membebaskan kembali Al-Aqsa dan Yerusalem dari tangan pasukan Salib. Selama masa kekuasaan Ratu Elizabeth I dari tahun 1558 sampai 1603, kontak antara kerajaan Inggris dan dunia Islam mulai kelihatan saat penguasa dari dinasti Tudor ini menjalin aliansi dengan Turki Utsmani dan Maroko untuk melawan kerajaan Katolik Habsburg Spanyol. Di masa-masa puncak perkembangan Kekaisaran Inggris, terutama saat menguasai anak benua India, Inggris mulai memerintah wilayah-wilayah yang penduduknya mayoritas beragama Islam di Asia dan Afrika. Banyak di antara warga Muslim ini kemudian pindah dan menetap di Inggris mulai pertengahan abad ke-18. Di abad ke-19, beberapa warga asli Inggris mulai memeluk Islam, termasuk kalangan aristokratnya. Salah satu yang terkenal adalah Marmaduke Pickton.
seorang penulis dan novelis ternama Inggris. Ia bahkan menerjemahkan Al-Quran ke bahasa Inggris secara lengkap pada tahun 1930 dan menjadikannya sebagai karya terjemahan Al-Quran pertama ke bahasa Inggris. Ribuan Muslim India, termasuk dari wilayah Pakistan dan Bangladesh sekarang, juga ikut berperang bersama Inggris di Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Bahkan beberapa di antaranya mendapat tanda jasa Victoria Cross, penghargaan tertinggi di Inggris. Islam tercatat sebagai agama yang paling cepat pertumbuhannya di Inggris saat ini. Dan pemeluk Islam tercatat memiliki usia rata-rata paling muda dari semua kelompok agama besar. Antara tahun 2001 sampai 2009, populasi Muslim meningkat hampir 10 kali lebih cepat daripada populasi non-Muslim. Meski Islam dianggap sebagai agama baru di Inggris, Muslim sebenarnya telah lama berhubungan dengan Inggris selama berabad-abad. Pengaruh Islam yang paling awal di Inggris tercatat di abad ke-8 Masehi, ketika Offa, Raja Anglo-Saxon dari Mercia, mencetak koin dengan tulisan Arab, lengkap dengan nama Nabi Muhammad. Koin emas itu merupakan salinan koin yang dikeluarkan oleh penguasa Abbasiyah, Khalifah Al-Mansur. Koin-koin ini mungkin dicetak untuk memfasilitasi perdagangan dengan Kekhalifahan Cordoba yang sedang mencapai puncaknya di Andalusia, karena dinar emas Islam ini merupakan mata uang terpenting di wilayah Mediterania saat itu. Pada abad ke-16, Muslim dari Afrika Utara, Timur Tengah, dan Asia Tengah banyak berdatangan ke London, baik sebagai pedagang, diplomat, dan penerjemah, sampai musisi. Kalangan terpelajar di Inggris telah mempelajari banyak ilmu yang dikembangkan oleh ilmuwan Muslim melalui terjemahan bahasa Latin. Geoffrey Chaucer misalnya menulis dalam Canterbury Tales di tahun 1386 bahwa di antara peziarah yang pergi ke Canterbury ada seorang dokter yang mempelajari ilmu kedokteran dari Al-Razi, Ibn Sina, dan Ibn Rushd. Dalam karyanya yang lain yang berjudul The Pardoner's Tale, Geoffrey Chaucer juga menyebutkan bagian dari karya Ibn Sina tentang racun. Terjemahan Latin karya Ibn Sina, The Canon of Medicine, tahun 1025, memang menjadi buku teks standar untuk mahasiswa kedokteran, bahkan hingga abad ke-18. Filsuf Roger Bacon di abad ke-13 diketahui juga telah mempelajari karya beberapa filsuf Muslim awal. Secara khusus, karyanya tentang optik sangat dipengaruhi oleh kitab Optik yang ditulis oleh Ibnu Al-Haytham di tahun 1021. Profesor John Makdisi menulis artikel yang berjudul The Islamic Origins of the Common Law dalam jurnal North Carolina Law Review, Amerika Serikat. Dalam tulisan itu, Profesor Makdisi menyatakan bahwa hukum perdata di Inggris diilhami oleh hukum Islam dari abad pertengahan. Orang Inggris pertama yang tercatat masuk Islam adalah Robert of St. Albans. Ia meninggal tahun 1187 Masehi, seorang kesatria Templar yang pergi ke Yerusalem untuk melawan Muslim, tapi kemudian justru masuk Islam, bahkan menjadi salah satu komandan di pasukan perang Salahuddin Al-Ayyubi yang membebaskan Yerusalem dan Masjid Al-Aqsa dari penjajah kaum salib Franka dari Eropa. Ada juga nama Kapten John atau Jack Watt dari Kent, seorang bajak laut Inggris paling terkenal yang berbasis di Maroko dan Tunisia. Ia kemudian masuk Islam dan menjadi salah satu komandan utama di Angkatan Laut Turki Utsmani. Nama John atau Jack Watt ini adalah legenda dalam dunia bajak laut dunia, sehingga menjadi inspirasi bagi sebuah film serial Pirates of the Caribbean dalam diri tokoh Jack Sparrow.
Karya-karya sastra George Peele dan William Shakespeare juga terpengaruh oleh Muslim Maroko. Beberapa karya menampilkan karakter Moor, sebutan mereka untuk Muslim dari kawasan Maghrib. Kerajaan Inggris juga menjalin hubungan diplomatik dengan Khilafah Turki Utsmani dan menempatkan duta besar pertamanya di Istanbul, William Harbon, pada tahun 1578. Kedua negara juga menandatangani perjanjian perdagangan pada tahun 1580. Saat dipimpin oleh Ratu Elizabeth I dari tahun 1558 sampai 1603, kerajaan Inggris sangat akrab dengan Turki Utsmani, terutama saat Utsmaniyah dipimpin oleh Sultan Murad III di tahun 1574 sampai 1595. Inggris yang Protestan dan Turki Utsmani yang Muslim menjalin aliansi untuk menghadapi Vatikan dan kerajaan-kerajaan Katolik Roma. Di abad ke-17, di Inggris muncul gelombang kedua ketertarikan terhadap ilmu pengetahuan Arab dan filsafat Islam. Manuskrip-manuskrip Arab dianggap sebagai kunci untuk masuk ke rumah harta karun ilmu pengetahuan kuno, dan ini melahirkan studi-studi tentang Arab di Universitas Oxford dan Cambridge. Di dua universitas paling prestisius itu, bahasa Arab pun diajarkan. Banyak koleksi manuskrip Arab diperoleh para ilmuwan Inggris, lalu dikumpulkan di beberapa tempat, seperti di perpustakaan Bodleian di Oxford. Selain literatur ilmiah dan filosofis, banyak pula karya sastra fiksi Arab diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan Inggris di abad ke-17 dan 18 Masehi. Yang paling terkenal adalah Alf Laila wal Lail atau 1001 Malam, yang pertama kali diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul Arabian Nights pada tahun 1706, dan sejak saat itu berpengaruh besar pada perkembangan kesusastraan Inggris. Di awal abad ke-18, hanya sedikit Muslim yang tinggal di Inggris. Kelompok Muslim yang agak besar jumlahnya datang ke Inggris di abad ke-18 adalah para pelaut yang direkrut Inggris dari anak benua India yang menjadi jajahan Inggris. Mereka umumnya berasal dari wilayah Bengal yang sekarang terbagi di India dan negara Bangladesh. Banyak di antara mereka lalu menetap di Inggris dan menikah dengan wanita setempat. Karena umumnya mereka adalah pelaut, maka komunitas Muslim pertama ini bisa ditemukan di kota-kota pelabuhan Inggris. Salah satu pendahulu imigran Muslim di Inggris yang terkenal adalah Syekh bin Muhammad, atau di Inggris dikenal dengan nama Saqi bin Mahomet, seorang Bangladesh yang menjadi kapten pasukan East Indian Company, perusahaan bisnis kolonial Inggris. Pada tahun 1810 ia mendirikan restoran India pertama di London, Hindustan Coffee House. Dia juga terkenal karena memperkenalkan sampo dan pijat terapeutik ke Inggris. Masjid pertama di Inggris didirikan oleh Abdullah William, seorang mu'alaf Inggris, pada tahun 1889. Ia yang awalnya bernama William Henry Quilliam masuk Islam di tahun 1887 setelah mengunjungi Maroko dan sembuh dari sakitnya yang cukup berat. Ia seorang yang berasal dari keluarga kaya. Atas bantuan Nasrullah Khan, putra mahkota keemiran Afghanistan, Abdullah membeli beberapa bangunan yang kemudian dijadikan Liverpool Muslim Institute, yang juga berfungsi sebagai masjid pertama di Inggris. Institut itu juga berfungsi sebagai sekolah, rumah yatim Medina House bagi anak-anak yang orang tuanya non-Muslim tidak mampu dan setuju anaknya dibesarkan sebagai Muslim. Ada juga museum dan laboratorium sains. Ia menerbitkan majalah The Faith of Islam dan mingguan The Crescent,
serta bulanan Islamic World untuk menyebarkan atau dakwah Islam di Inggris. Pada tahun 1911, Kerajaan Imperial Inggris memiliki populasi Muslim sampai 94 juta jiwa, yang merupakan warga di negeri-negeri jajahan mereka. Jumlah itu lebih tinggi dibanding populasi Kristen di Inggris, yang berjumlah 58 juta jiwa. Lebih dari 400.000 tentara Muslim dari Angkatan Bersenjata India Inggris bertempur di pihak Inggris selama Perang Dunia Pertama, di mana 62.000 lebih diantaranya terbunuh dalam perang. Sekitar 500.000 tentara Muslim dari Angkatan Bersenjata India Inggris juga berperang untuk Inggris menghadapi Nazi Jerman selama Perang Dunia II. Imigrasi besar-besaran Muslim ke Inggris setelah Perang Dunia II. Mereka umumnya para buruh yang didatangkan untuk membangun kembali negara Inggris yang hancur oleh perang. Imigran Muslim ini umumnya berasal dari India, Pakistan, dan Bangladesh. Banyak sekali dokter dari India dan Pakistan juga pindah ke Inggris di awal tahun 1960-an, difasilitasi oleh Menteri Kesehatan Inggris, Enoch Powell. Mereka juga memainkan peran kunci dalam pendirian layanan kesehatan NHS, National Health Service di Inggris. Sementara dari para pendatang awal, lahir keturunan yang kemudian menjadi intelektual, bisnismen, aktivis sosial, dan politisi di Inggris Raya. Tidak heran kalau generasi kedua dan ketiga ini yang terjun ke bidang politik bahkan berhasil menduduki posisi anggota parlemen, wali kota, bahkan menteri sekarang ini. Misalnya Sadiq Khan menjadi wali kota Muslim pertama di London. Hamzah Touzel yang keturunan Maroko menjadi wali kota di Westminster. Dan Magid yang keturunan Somalia menjadi wali kota Sheffield, lalu kemudian menjadi anggota parlemen Eropa. Ada pula nama Habib Rahman, anak imigran Bangladesh, sosok yang dikenal taat beragama dan sederhana, kini menjadi wali kota Newcastle. Ia kehilangan ayahnya di tahun 1977 saat usianya masih 3 tahun dan baru 10 hari tiba di Inggris. Ayahnya itu ditusuk oleh seorang yang bermotif rasialis. Muhammad Lutfur Rahman, juga keturunan Bangladesh, terpilih menjadi wali kota Tower Hamlets di dekat kota London. Rahia Ismail, imigran asal Somalia, adalah wanita Muslim pertama yang terpilih menjadi wali kota di Inggris. Ia terpilih sebagai wali kota Islington, utara London, di tahun 2019. Namun, hanya setahun menjabat, wanita berhijab ini mengundurkan diri sebagai protes terhadap perilaku rasis dan diskriminasi yang dilakukan partainya, yaitu Partai Buruh, terhadapnya karena ia Muslim yang berhijab. Selain mereka, ada juga nama Chaudhry Abdul Rashid, keturunan Kashmir, Pakistan, yang pernah menjadi wali kota Birmingham, Muhammad Ajib, mantan wali kota Bradford, dan Roxana Fias yang sekarang menjabat wali kota Newham. Banyak pula warga asli Inggris yang masuk Islam, terutama kaum perempuannya. Menurut Adim Yunis dalam tulisannya di Huffington Post, dalam 2 dekade terakhir ada sekitar 80.000 warga asli Inggris beralih menjadi pemeluk agama Islam. Dalam tahun-tahun terakhir ini ada sekitar 5.000 warga Inggris menjadi mu'alaf setiap tahunnya. Salah satu yang menyita perhatian besar adalah masuk Islamnya Laurence Booth, adik ipar mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair. Ia seorang jurnalis ternama dan aktivis perdamaian dan kemanusiaan. Laurence Booth masuk Islam di tahun 2010 setelah terkesan dengan kehidupan ibu-ibu Palestina di Gaza. Nama lain yang menggoncang Inggris keislamannya adalah Yvonne Ridley,
seorang wartawan senior. Ia masuk Islam setelah dilepaskan oleh kelompok Taliban di Afghanistan di tahun 2001. Ia ditahan karena masuk ke Afghanistan tanpa visa dan paspor, hingga dicurigai mata-mata. Tetapi ia merasa diperlakukan sangat baik selama 10 hari dalam tahanan Taliban. Semoga kiprah muslimin di semua sektor makin luas di negara Inggris, sehingga bisa makin mendukung aktivitas dakwah Islam di sana.